Ya, diseminasi yang saya angkat terkait dengan Microsoft Teams 365 dalam pengaplikasian Flip Classroom pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Madiun. Ya, ini digunakan untuk diseminasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 33 tahun 2021. Oke, sebagai awal terkait dengan Flip Classroom, sesuai dengan kondisi sekarang terkait dengan COVID-19, diadakan pembelajaran jarak jauh sehingga banyak menjadikan beberapa metode-metode pembelajaran. Salah satunya adalah Flip Classroom ini. Nah, untuk pengertiannya, Flip Classroom adalah model pembelajaran di mana peserta didik di rumah mengerjakan apa yang dilakukan di kelas, yaitu belajar dengan memahami materi terlebih dahulu. Sedangkan setelah itu nanti di dalam kelas virtual, karena kebetulan belum bisa tatap muka, ketika pembelajaran virtual ini peserta didik baru mendiskusikan hal-hal yang lebih ingin diketahui seperti itu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah siswa membaca materi terlebih dahulu di rumah. Terus yang kedua, siswa datang ke sekolah atau bisa virtual untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Yang ketiga adalah menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan stimulasi lain di dalam kelas. Dan yang keempat adalah mengukur pemahaman siswa dengan melakukan tes di akhir pembelajaran. Nah, di sini keunggulan dari Flip Classroom antara lain yang pertama, peserta didik bisa memperoleh kompetensi yang lebih tinggi dalam waktu yang memadai. Terus yang kedua, peserta didik bisa mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, peserta didik memahami materi dengan cara belajar masing-masing. Yang keempat, efisiensi waktu pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, soal-soal latihan dapat dipantau oleh orang tua. Sebagai perbandingannya, bisa dilihat di tabel ini terkait dengan perbandingan antara pembelajaran yang tradisional dan juga Flip Classroom. Nah, selanjutnya terkait dengan penggunaan Microsoft Teams 365 di sini yang saya gunakan mungkin nanti bisa didiskusikan lagi. Yang pertama di Microsoft Office 365 materi-materi pembelajaran terkait dengan kegiatan-kegiatannya sudah saya upload di Microsoft Teams. Contohnya di sini ada modul, di sini ada PowerPoint-nya, terus ada tugas-tugasnya seperti itu. Jadi saya memanfaatkan fitur di file-file yang ada di Microsoft Office 365. Terus yang kedua adalah guru membuat atau memposting kegiatan pra pembelajaran. Jadi kegiatan ini sebelum pembelajaran dimulai, bagi contohnya selamat sore, ini silakan anak-anak untuk mengakses modul dan juga bisa mengamati video. Nah, setelah ini untuk mengecek apakah siswa ketika kegiatan pra pembelajaran mengikuti atau tidak, bisa digunakan misalnya dengan memberikan beberapa kuis seperti itu. Nah, yang ketiga ini terkait dengan memposting kegiatan pembelajarannya. Ya, berarti pas hari H pembelajaran bisa dilaksanakan dan juga bisa mengupload untuk tugas-tugasnya. Nah, sebagai contohnya terkait dengan Flip Classroom ini saya terapkan di pembelajaran IPS. Yang pertama untuk menganalisis kompetensi dasarnya dulu. Ini saya mengajar di kelas 8 di semester 1. Terus yang kedua terkait dengan tujuan, indikator. Dan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah terkait yang perlu dipersiapkan oleh guru. Ya, yang pertama adalah terkait dengan platform pembelajarannya.
Di sini bisa menggunakan Microsoft Teams 365. Terus yang kedua video pembelajaran. Video pembelajaran di sini bisa dibuat oleh guru atau bisa share video yang sudah ada dari sumber-sumber yang relevan. Terus yang ketiga terkait dengan modul pembelajaran yang nantinya akan diupload di file di Microsoft Teams. Dan yang keempat terkait dengan penilaiannya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan sebelum kelas dan yang kedua adalah kegiatan ketika di dalam kelas. Kegiatan sebelum kelas adalah yang pertama mempersiapkan bahan ajar terlebih dahulu, terus mengupload bahan ajar tersebut di Microsoft Teams dan juga bisa diupload di YouTube. Terus yang ketiga, guru membuat kuis menggunakan Microsoft Form. Nah, terus selanjutnya untuk yang dilakukan oleh siswa yang pertama adalah dia mengunduh terlebih dahulu modul dan video yang telah diupload oleh guru. Selanjutnya siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami. Terus yang ketiga, siswa mengerjakan kuis. Nah, yang dilakukan guru setelah itu adalah memeriksa jawaban siswa dan juga memberikan penguatan. Sedangkan untuk kegiatan di dalam kelas, yang dilakukan oleh guru adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Bisa beberapa kelompok dengan mengandalkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setelah itu siswa diajak untuk berdiskusi, terus menuliskan hasil diskusinya di LKPD tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah meminta siswa untuk melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Terus guru memandu siswa untuk melakukan refleksi, dan yang selanjutnya melakukan penguatan. Dan yang terakhir adalah memberikan kuis. Kuis di sini kuis yang bobot soalnya diharapkan lebih tinggi dari kuis yang dilaksanakan sebelum pembelajaran. Atau apabila diintegrasikan dengan sintak atau sintak pembelajaran, saya memberikan contoh terkait dengan di sini contohnya adalah sintak saintifik. Ada di sebelah sini ada kegiatan sebelum kelas seperti di awal tadi. Yang pertama adalah mengamati video, terus mencatat informasi yang penting. Terus ini merupakan kegiatan mengamati. Kegiatan mengamati dilaksanakan ketika sebelum pembelajaran. Terus yang kedua adalah kegiatan menanya. Kegiatan menanya di sini diminta siswa untuk membuat pertanyaan. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat siswa dituliskan di form yang telah disediakan guru. Nah, kegiatan sebelum kelas diakhiri dengan ini. Selanjutnya adalah kegiatan pada saat tatap muka atau tatap muka maya. Di sini masih dalam kegiatan menanya. Kegiatan menanyanya guru dan bersama siswa untuk menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh siswa berdasarkan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya siswa mengumpulkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah mengumpulkan informasi adalah kegiatan mengasosiasi, yaitu untuk menuliskan hasil kegiatan yang mengumpulkan informasi tadi yang telah dilakukan. Setelah itu adalah kegiatan mengkomunikasikan. Siswa melakukan presentasi, siswa yang lain memberikan tanggapan. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru melakukan refleksi pembelajaran, guru menutup pembelajaran dengan berdoa, dan yang terakhir adalah guru memberikan kuis. Itu contohnya jika diintegrasikan dengan sintak pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.